فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 146. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qala al-Bukhari haddatsana Yahya bin Ja'far qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari qala haddatsana Ibnu Juraij qala akhbarani Atha bin Abi Rabah, bukan Atha al-Khurasani, Atha bin Abi Muslim al-Khurasani. Ini tatkala dimutlakkan, karena Ibnu Juraij gurunya yang namanya Atha dua memang yang terkenal. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idastajnaha au kana junhul lail, yaitu apabila malam telah membayang, fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, yaitu sudah maghrib anak-anak jangan keluar, ditahan aja di dalam rumah. Fa inna syayatina tantashiru hinaid, karena sesungguhnya para setan itu bertebaran ketika itu, tatkala kerajaan malam sudah mulai muncul, dan kekuatan kegelapan memang sesuai dengan para setan, lebih suka di kegelapan malam walaupun dia ada aja setiap saat. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya, kemudian apabila sesaat dari waktu isya telah hilang, para ulama mengatakan mungkin waktu adzan isya atau setelah itu sedikit, intinya jangan waktu maghrib. Fakhalluhum, maka biarkan mereka, ya boleh untuk keluar sekedar pergi ke tetangga mungkin. Wa aghliq babak, dan kuncilah pintu rumahmu, yaitu terutama tatkala mulai gelap itu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Wa atfi misbahak, dan padamkan pelitamu. Bukan berarti setelah maghrib wajib pelita dipadamkan, tapi yaitu setelah isya, dan biasanya sunnahnya setelah sholat isya adalah tidur kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat ya boleh dinyalakan, kalau tak ada hajat tidur, dan pelita jangan dibiarkan menyala, dikhawatirkan nanti fuwaisik akan menggulingkan lampu-lampu itu, yaitu fa'rah, tikus, tikus. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Wa auqi siqa'ak, dan ikatlah mulut-mulut dari kantong airmu. Ini di masa lalu ya, memakai kantong air. Sekarang alhamdulillah tutup senang, bukan berupa tali pengikat. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Kuncinya memang ada pada nama Allah. Wa khammir ina'ak, dan tutuplah bejana-bejanamu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau ta'rudu alaihi syai'a, yaitu seandainya tidak ada penutup, maka Anda buat melintang di atas mulut bejana itu sesuatu, mungkin kayu atau pen atau apa, dan disebut nama Allah. Niscaya tikus tidak akan mampu berbuat apa-apa, setan juga tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau dalam riwayat yang lain disuruh nyebut nama Allah, karena ini sebagai pengganti dari penutup tadi, khamir wik ina'ak wadhkur ismallah, intinya sama memang. Ini untuk menghalangi gangguan syaitan. Wa rawahu Ahmad an Yahya an Ibnu Juraij, seringnya kalau Imam Ahmad dari Yahya bin Sa'id al-Qattan bihi wa indah. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad ini tadi riwayat siapa? Bukhari. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk membuka pintu yang terkunci. Tidak seperti mungkin khayalan orang atau cerita-cerita horor itu mampu menembus dinding. Ya setannya mungkin sutradaranya itu buat orang jadi takut. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' an Fitr bin Khalifah siqah an Abi Zubair siapa ya? Amr bin Abdullah itu ya, Al-Kufi itu.
An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghliqu abwabakum. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wa khammiru aniyatakum, dan sama ya, tutupilah bejana kalian. Wa auku asqiyatahum, dan ikatlah mulut-mulut dari kantong air kalian. Wa atfi'u surujakum, padamkanlah lampu-lampu kalian. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Wala yakshifu ghita'a, dan tidak mampu untuk menyingkapkan suatu penutup. Wala yahullu wika'a, dan tidak mampu untuk melepaskan tali wika tadi itu ya. Berarti apa? Auku asqiyatahum, ya, tidak mampu untuk melepaskan tali pengikat. Yang penting apa? Tentunya disebutnya nama Allah. Wa innal fuwaisiqa tudrimul baita ala ahli, dan sesungguhnya fuwaisik, si fasik yang kecil itu, yaitu tikus, dia akan mampu membakar rumah terhadap pemiliknya. Pemiliknya sedang ada di dalam. Yakni al-fa'rah. Wa qala al-Bukhari haddatsana Adam bin Abi Iyas Abul Hasan Al-Misri qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad. Ini alhamdulillah sanad-sanadnya sahih. An Quraib an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlah. Ini hadis yang lain lagi. Intinya adalah perlindungan dari gangguan syaitan dengan apa? Berzikir. Seandainya salah seorang dari kalian jika ingin mendatangi istrinya, qala Allahumma jannibni syaitan, berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami, maksudnya adalah anak. Fa in kana bainahuma walad, kemudian apabila yaitu ditakdirkan mereka berdua mendapatkan anak dari hasil hubungan tadi, lam yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan mampu membahayakannya. Kata para pensyarah yaitu tidak akan mampu memurtadkannya. Bukan berarti jadi maksum, tapi untuk masalah murtad insya Allah tidak, yaitu dia tidak akan sampai lepas dari fitrah Islam. Masalah nakal, kita semua pun bukan orang maksum, maksiat ada aja, tetapi tidak sampai menjadi apa? Bala tentaranya syaitan kekal di neraka insyaallah. Allahu a'lam. Walam yusallatu alaih, dan syaitan tidak akan dikuasakan kepada anak itu. Mungkin menggoda, mungkin membuat dia berdosa, namun tetap ujung akhirnya dia ini tetap menjadi apa? Tentaranya Allah Ta'ala, masih jadi kaum muslimin. Kalau tidak demikian memang boleh jadi akan mengalami apa yang Allah izinkan kepada syaitan, apa itu? Wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan berkongsilah dengan mereka di dalam harta benda dan anak-anak. Nah, boleh jadi memang nanti apa? Kalau boleh jadi apa? Maninya syaitan pun ikut-ikutan sehingga anak mungkin jadi rusak. Buktinya apa? Di sini Rasulullah mengatakan kalau begini syaitan tidak akan mampu menguasainya dan tidak akan mampu mendekat. Berarti kalau tidak berdoa boleh jadi memang syaitan akan ikut-ikutan nanti. Dan hasilnya mungkin anak jadi susah, jadi jahat, jadi apa. Di suatu tempat dulu, tempat kami dulu pernah ditugaskan sana, entah bagaimana itu waktu kami berjaga, ada bapak-bapak pergi jam 11 malam melewati tempat penjagaan membawa apa? Baldi. Kita tanya apa itu? Oh, dia malu-malu untuk nyebut, tapi temannya kemudian bisikkan, ini mau buang anak katanya. Buang anak kemana? Ke laut. Kenapa? Ya bentuknya macam cumi-cumi katanya. Dan itu memang bukan hanya sekali cerita itu. Kita tak berani lihat langsung karena bapaknya pun nggak mau, malu dia. Ya, boleh jadi kan itu adalah jin ikut-ikutan kalau betul-betul memang seperti yang disebutkan. Soalnya kalau masih fitrah, walaupun orang kafir, anak nggak akan serta-merta dibuang macam itu. Apalagi katanya bentuknya bentuk cumi-cumi, mungkin kan? Apa sotong. Nah, diletakkan di laut biar hidup di laut katanya. Memang
Katanya beberapa case di sana seperti itu. Bukan tumbal saya. Apa? Tumbal. Nggak tahu karena katanya bentuknya gitu katanya. Kita tak tahu. Kalau diizinkan tengok kita tengok, tapi kalau orangnya malu, oh janganlah, daripada nanti dia marah juga. Cuma itu bukan mustahil. Hasil dari apa? Ada air mani yang lain yang ikut-ikutan. Boleh jadi, tak tahu. Auzubillah. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa haddatsanal A'mash. Ini berarti ma'tuf ke mana? Adam akhirnya ya. Yaitu ma'tuf ke Syu'bah. Adam meriwayatkan dari A'mash an Salim. Ataukah ma'tuf kepada Mansur, yaitu apa? Syu'bah meriwayatkan dari A'mash dari Salim. Mungkin karena Syu'bah pun memang terkadang meriwayatkan dari A'mash. An Quraib an Ibni Abbas mislah, semisal itu juga. Wa rawahu aidan an Musa bin Ismail At-Tabudaki Abu Salamah an Hammam bin Yahya an Mansur an Salim an Quraib an Ibni Abbas. Ini sama ya sanadnya sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ama lau anna ahadakum, ama istiftahiyah, seandainya salah seorang dari kalian idza ata ahlah, jika dia mendatangi istrinya, qala bismillah Allahumma jannibna syaiton. Dan ini riwayat yang lebih luas, bukan hanya mendoakan diri sendiri, doakan juga istri, pakai na istilahnya. Jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana fa ruziqa waladan. Kemudian mereka berdua diberi rezeki berupa anak, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan mampu membahayakan anak itu. Baik, ini riwayat Bukhari. Baik, selain Imam Ahmad, Bukhari juga meriwayatkan. Wa qala al-Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsana akhi. Kalau Ismail meriwayatkan dari saudaranya, tak tahu mana ini. An Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ya'qid yaitu apa? Membuat suatu ikatan, suatu simpul. Setan membuat suatu simpul di atas bagian belakang dari kepala salah seorang dari kalian. Idza huwa nam, apabila dia tidur. Salah sa'uqat, sebanyak 3 simpul. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, dia melemparkan, memukulkan apa, suatu bisikan terhadap setiap simpul pada tempatnya. Alaika lailun tawilun farqut, hendaknya engkau alaika, yaitu lailun tawilun alaika, malam yang panjang masih berlalu padamu, tidurlah. Yaitu apa? Jangan segera qiyamul lail, nanti masih lama. Disuruh untuk jangan berdiri qiyamul lail. Fa in istayqat, maka apabila dia tetap bangun, ini memang apa, jihadun nafs memang nih. Gimana meninggalkan bantal peluk yang sedap. Fa dzakarallah, dan dia menyebutkan nama Allah. Memang kuncinya adalah menyebut nama Allah. In halat uqdah, maka akan teruraikanlah satu simpul. Fa in tawaddaa in halat uqdah, kemudian apabila dia berwudu, dan jelas air wudu ini lawan dari apa? Api yang ada pada syaitan itu. Maka akan teruraikan lagi satu ikatan. Wa in shalla in halat uqaduhu kulluha, apabila dia sholat maka teruraikanlah simpul-simpul dia tadi semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka dia berpagi-pagi dalam keadaan bersemangat dan jiwanya bagus. Wa illa asbaha khabisan nafas kaslan, apabila dia tidak melakukan itu, dia akan berpagi-pagi dengan jiwa yang busuk, yang sangat pemalas. Allahul musta'an. Jadi apa, sepanjang hari jadi tidak mampu ibadah sebagaimana mestinya. Hakadha rawahu munfaridan bih, demikianlah Bukhari meriwayatkannya dalam keadaan menyendiri. Min hadzal wajh, dari sisi ini. Wa qala al-Bukhari haddatsana Ibrahim ibn Hamzah qala haddatsani ibnu Abi Hazim an Yazid yakni Ibn al-Had
Yazid ibnul Had ini dinisbatkan pada datuk yang tertinggi ya. Kalau tak salah Yazid bin Abdullah bin Usamah ibnul Had. An Muhammad ibni Ibrahim, an Isa bin Talhah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza stayqadha ahadukum min manamih, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fatawaddo, kemudian dia berwudu, falyastangsir salasa, maka hendaknya dia melakukan istingsar dengan lawazimnya, tentunya apa? Istingsyak lebih dahulu baru istingsar. Untuk apa? Mencuci hidung. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Tentunya ini penjagaan yang berlapis-lapis. Kita tahu kita sudah insya Allah mungkin apa berjaga-jaga dengan ayat kursi, juga dengan muawwidzatain dan sebagainya itu. Tapi kita tidak tahu, boleh jadi masih ada yang terlewatkan atau apa, sehingga setan masih mampu menerobos masuk karena mungkin qiraah kita kurang kuat atau apa. Maka untuk penjagaan, tatkala bangun bersihkan. Biar sekalian kalaupun ada setan yang tersisa, gelandangan itu, gelandangan ya tanpa izin, asal ikut masuk aja, dicuci. Ada apa itu, pendatang yang tanpa visa itu. Wa rawahu Muslim an Bishr bin al-Hakam an Darawardi. Apa? Wan Nasa'i an Muhammad ibni Zumbur an Abdul Aziz ibni Abi Hazim. Kilahuma an Yazid ibnil Had bih. Ujungnya pada Yazid ibnul Had. Yang berikutnya ini lain lagi insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Ada satu yang mengatakan bahwa satu kecil dia punya tato atau kuda. Iya sahih, yaitu mainan terbuat dari ain, dari apa, kain atau kapas istilahnya. Rasulullah tanya, apa itu? Oh, ini adalah kuda terbang dan sebagainya itu. Tapi para ulama mengatakan tidak ada, dalam riwayat sama sekali masih ada kepalanya, dan mustahil Rasulullah membiarkan kemungkaran. Sementara Jibril sudah berwasiat ke Rasulullah, hilangkan kepalanya, potong kepala. Mur bi ra'si timsal fal yaqta'hu hatta yakuna ka asli syajarah. Potong kepala patung sehingga yaitu apa? Ya, perintahkan agar kepala patung itu dipotong sehingga menjadi seperti pangkal dari pokok, pangkal dari pohon. Maka apa? Bukan mustahil untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada adalah bahwasanya kepalanya itu tidak ada, tidak dibiarkan ada kepalanya. Sebagian orang memang jadi bermudah-mudah untuk anak-anak, sampai ada Barbie lah, ada bahkan sekedar gambar-gambar indah-indah untuk anak-anak, gambar Mickey Mouse. Padahal Rasulullah tidak sampai mengajarkan seperti itu. Dalil wajib digabung-gabungkan, dalil yang di dalam bab yang sama. Wallahu a'lam.